Ya, kita tiba di segmen penghujung pemirsa. Aduh, masih pengen. Ya, kita masih punya waktu sekitar ya 8 menit, tapi nggak apa-apa kita maksimalkan lagi. Masih bersama dengan Kak BC. Kita langsung saja. Cek gu. Ya, baik. Boleh dilanjut lagi kembali dengan Iya. tujuannya mengenai perempuan ini. Boleh, apa yang dimaksud dengan tujuan tadi, Kak? Nah, kalau tujuan itu kayak kalau dia sebagai perempuan ya, dia harus punya tujuan. Sebenarnya kalau katanya kalau kita dalam Islam itu kan perempuan itu tetap menjadi istilahnya posisinya itu kayak apa sih ya? Makmum ya? Iya, makmum gitu. Jadi istilahnya tujuannya itu ya kembali ke situ gitu, bahwa semua yang kita usahakan, semua yang kita upayakan, pengetahuan yang kita kuasai, keterampilan yang kita kuasai itu tujuannya untuk kesejahteraan, kebaikan bersama, kemaslahatan bersama. Jadi itu bukan untuk yang diagung-agungkan, disombongkan atau dibanggakan. Jadi mau di tempat kerja kan pasti posisinya begitu gitu. Betul. Tidak ada kesombongan, keangkuhan. Kita kembali ke rumah kan tujuannya menempatkan diri gitu, bahwa kita ini anak contohnya. Anak, istri. Iya, jadi apapun yang kita dapatkan itu untuk kebaikan, kemaslahatan, kesuksesan dan kesejahteraan keluarga contohnya. Contohnya kalau dia sudah bersuami, dia seorang perempuan, berarti apa? Kalau dia punya karir yang tinggi gitu, dia punya pengetahuan yang lebih dari suaminya, dia punya kedudukan yang lebih tinggi dari suaminya, berarti dia harus menempatkan dirinya gitu. Ini tujuannya ini bukan untuk disombongkan di depan suaminya atau dibanggakan di depan suaminya atau memposisikan suaminya itu lebih rendah dari dia. Tetapi untuk tujuan bersama gitu, kesejahteraan bersama, kemakmuran bersama, kebahagiaan bersama. Dan berjalan berdampingan. Iya, ya? mitra namanya. Berdampingan Iya. dengan ibu kita, dengan Betul. ayah kita, dengan anak kita, dengan Iya. suami, dengan istri kita dan sebagainya. Betul. Seperti itu. Oke, Iya. Kak, ini luar biasa sekali. Tapi kita bergeser lagi ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Nah, ini dengan mobilitas yang sangat tinggi, ya, aktivitas yang sangat padat, produktif. Gimana bagi waktunya antara social time, family Iya. time, dan me time-nya? Memang sebenarnya manajemen time ini yang agak Krusial. Iya. Lumayan distressing juga sih sebenarnya. Tapi memang akhirnya lebih ke prioritas sih. Jadi 24 jam itu prioritas apa? Jadi kalau sekarang tuh lebih kepada ya itu jadi dosen gitu prioritasnya. Karena kan ada tridharmanya ya. Oh iya. Kemudian berusaha juga untuk aktivitas organisasi. Kemudian juga itu tadi menghadiri undangan-undangan untuk menjadi narasumber. Kalau untuk ngebagi waktunya, Kak, ada nggak sih waktu-waktu khusus yang di notes, dicatat dalam bentuk digital, misalnya di handphone atau ditempel di dinding sebagai sticky note, atau mungkin di buku agenda diary dicatat kayak gitu sampai sedetailnya tanggal, hari, bulan, jam. Ada nggak sih? Atau cukup di kepala aja disimpan atau mengalir atau gimana sih, Kak? Saya tuh sebenarnya kalau setiap hari tuh punya kayak bukan ada pakem sih, tapi memang sudah kayak tahu gitu. Setiap hari saya harus kerjakan apa. Sudah ada seminggu. Jadi memang kayak semingguan itu sudah ditahu gitu. Dan saya bukan tipe orang yang sangat detail gitu berkaitan dengan manajemen atau kayak waktu ya. Tapi tahu gitu prioritas. Jadi saya lebih kepada prioritas. Hari ini prioritasnya apa gitu. Hari ini ada syuting. Iya, hari ini ada syuting, jadi prioritasnya ke sini. Kemudian prioritas apa lagi? Setiap hari contohnya harus baca gitu. Pokoknya wajib tuh baca contohnya 5 halaman, paling minimal 5 halaman gitu. Ada kewajiban jadi kayak gitu, ya. Jadi tuh keren kayak ya. jadi kalau memang tidak sempat, pokoknya wajib 5 halaman contohnya. Di tengah-tengah rendahnya tingkat literasi. Kakak ini literasinya tinggi, luar biasa. Pokoknya harus maksa. Karena kan kita memang profesi kita kan ya memang mengajar gitu. Jadi kita harus punya kesadaran yang tinggi bahwa kita harus punya pengetahuan yang selalu diupdate gitu. Oke. Nah, kalau untuk family time-nya biasa kalau ngumpul sama keluarga itu ngapain? Kalau ngumpul sama keluarga sih selalunya itu maksudnya lebih kepada sharing-sharing aja sih. Sambil makan Ya, atau TV? sambil nonton TV atau lebih ya kadang sih memang kayak kalau ketemu keluarga itu kan kita kalau ketemu keluarga itu jarang. Karena ada yang di Malaysia gitu, ada yang di Kalimantan, saya di sini, ada yang di daerah mana. Jadi, berarti momennya biasanya di hari-hari raya ya, seperti itu, momennya di hari-hari raya gitu, seperti itu. Jadi selalunya sih memang lebih cerita. Jadi pokoknya tuh intinya kalau ketemu itu TV sih kayaknya tidak hidup gitu TV-nya. Tapi memang ketemu cerita banget kualitinya ya, quality time ya. Quality time-nya itu memang cerita, pokoknya cerita lah sekarang sampai subuh. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk pengalaman tak terlupakan dalam hidup Kak Bece nih, ada nggak sih? Apa ya?
kalau pengalaman tidak terlupakan itu adalah itu waktu kuliah di luar negeri itu. Itu memang cultural shocknya sih kalau saya sebenarnya. Apa yang bikin shock? Shock itu adalah itu tadi kayak kehidupan yang sangat berbeda gitu, nilai-nilai hidup yang sangat berbeda. Yang Cuaca juga mungkin? Ya, pertama tuh nilai-nilai hidup gitu ya. Nilai-nilai hidup. Kemudian cuaca iya sih, tapi kan bukan sesuatu yang bikin shocking karena kalau sebelum berangkat kan kita sudah paham gitu bahwa di sana itu ada 4 musim. Tapi yang bikin shock adalah di sana itu kan kalau di yang tempat saya namanya Adelaide itu di salah satu negara bagian di Australia itu tempat saya kuliah itu, di situ tuh dia tidak 4 musim gitu. Dia itu istilahnya kalau dia musim dingin cuma dingin tapi tidak bersalju. Tapi yang bikin shocking itu dia itu kalau hujannya hujannya itu ini batu es Kristal. yang kristal. Ngeri ya. Ngeri ya. Iya, jadi itu jadi itu memang yang kayak es kristal gitu. Nah, kalau kita mau cari saljunya, airnya kemarin sempat Berarti kalau misalnya pengen minum sirup nggak usah butuh buka kulkas ya? jangan dong, karena itu tuh kotor Bercanda. ternyata. Oh, kotor ya? Wih. kotor banget itu udah punya air gitu. Kotor, jangan sama sekali. Bisa cari tapi cari. Jangan diikuti pemirsa Iya. ya, informasi sesat. Cari Dari yang di saya. atas atap gitu atau di atas tempat-tempat yang lumayan tinggi. Nah, itu. Tapi kalau yang di serok di bagian-bagian tanah itu kotor sekali. Oke. Ada kok itu eksperimennya kalau lihat di YouTube ada tuh. Dicodok di sini baru di microwave itu airnya itu sangat hitam gitu. Oke, baik. Terakhir nih Kak, kesimpulan dan pesan-pesan untuk perempuan yang ada di luar sana, khususnya pemirsa Net TV Sulsel yang ada di rumah, silahkan. Untuk pemirsa Net TV Sulsel, saya sih cuma ingin menyarankan ya sebagai sesama perempuan nih, pendidikan itu adalah yang paling utama sih kalau menurut saya. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk memaksimalkan semua peluang yang ada gitu. Pertama berkaitan dengan pendidikan ya, maksimalkan untuk mendapatkan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, keterampilan yang seluas-luasnya, kemudian membangun jejaring yang sebesar-besarnya ya. Seterusnya bangun leadership gitu. Karena perempuan kalau tidak punya leadership juga tidak akan bisa menempatkan dirinya sebaik mungkin gitu di dalam konteks sosial masyarakat kita ya. Jadi penting sekali untuk memaksimalkan semua potensi gitu selagi kita punya kesempatan. Iya, jadi jangan ragu apply beasiswa ke luar negeri. Pokoknya searching Google sebanyak mungkin. Betul. Karena mimpi itu gratis. Benar, mimpi gratis. Iya, terima kasih Kak Bece sudah hadir di tengah-tengah kita dalam program Bukan Perempuan Biasa. Sehat selalu, kita jumpa di lain waktu. Sekali lagi, thank you so much. Sama-sama. Ya itulah tadi ya diskusi cerita kita, sharing kita bersama seorang Kak Bece yang seorang akademisi, pernah kuliah di luar negeri dan juga seorang speaker dan organisator. Semoga banyak pelajaran bisa dipetik tentunya untuk pemirsa setia Net TV Sulsel. Akhir kata seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Saya Radias Zahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you for the next week dalam program Bukan Perempuan Biasa episode selanjutnya.